Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Maulana Julian Pratama. Yo. Yo. Nama saya Muhammad Naufal Aroyan dengan NIM 033. Kalau nama saya Ahmad Isudin Winuha, NIM 4301002 2021. Yo. Kami akan membuat video psikologi sosial yang berada di Pondok Pesantren Al-Masudiyah mengenai psikologi sosial mereka dalam kehidupan sehari-harinya. Oke, sekarang kita sudah menemukan satu narasumber dari Pondok Pesantren Al-Masudiyah, yaitu siapa namanya? Nama saya Ahmad Fauzi Al-Muda. Ahmad Fauzi Al-Muda. Ini sudah berapa lama membantu? Saya di sini sudah 8 tahun berjalan ini, Mas. Lama ya, berapa tahun? Iya, Mas. Sepuh lah. Terus namanya ketiga, ini ada tugas mau menanyakan soal psikologi sosial yang bisa di pondok belajar ini. Iya, Mas. Dan yang pertama akan ditanyai oleh sama Mas Roy. Kita lanjut. Oke, jadi langsung saja ya. Yang pertama, apakah Mas itu pernah mengalami tekanan sosial di pesantren dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, Mas. Kalau di pondok pesantren sih tekanan sosial itu pasti ada, Mas. Terutama waktu kali masuk, Mas. Pertama itu sih mesti suasananya kegulaan ya, masih ke rumah belum bisa gimana, Mas? Masih intinya tuh di tahun pertama itu belum kerasan gitu aja. Pasangan itu apa, Mas? Kerasan itu apa namanya, betah. Oke, selanjutnya, apakah ada tokoh atau figur di pesantren yang jadi inspirasi Masnya lah? Apakah ada? Tokoh figur yang menginspirasi itu salah satu yang saya lihat, terutama yang menginspirasi itu pasti yang menginspirasi itu banyak yang berkontribusi di sini, Mas. Ya, maaf saya potong ya. Maaf, saya sebutkan namanya siapa? Di pesantren Al-Masudiyah ini diasuh oleh Haji Fatwa Masur. Dia itu sangat menginspirasi sekali, Mas. Skillnya sangat bagus. Berarti itu yang pertama itu. Juga itu yang menginspirasi juga guru-guru madrasah di pondok ini banyak sekali, Mas. Sekarang itu dulu kadang-kadang ya dan itu termasuk motivasi, Mas. Memotivasi itu berbagai sekali. Jadi ada yang memotivasi kita, ada yang ya intinya banyak sekali yang menginspirasi. Oke, selanjutnya, apakah Masnya merasakan dampak lingkungan di sekitar pesantren dan dari kesejahteraan jasmani kalian malah besar? Kedua lagi, Mas, Apakah Masnya itu merasakan dampak lingkungan sekitar pesantren dan dari kesejahteraan Masnya? dampak sih ya merasakan, Mas. Makanya kan kita hidup di dunia itu mesti kita tuh ikut arus di lingkungan situ, Mas. Dan itu di lingkungan perusahaan ya seperti ini, Mas, ya mengaji terus ada kegiatan apa gitu mungkin ikut, Mas. Jadi Mas ada perusahaan itu pasti mengikuti, Mas. Oke, jadi yang saya tanyakan paling seru lah. Jadi Mas di pondok ini ya, dari awal, dari mulai bangun pagi sampai tidur lagi, jadi satu hari itu kegiatannya apa aja bisa diceritakan? Ya, Mas, ya. Kalau di pondok saya itu kegiatannya gue dari, Mas. Kan saya ini udah kuliah ya, Mas, ya gitu sebenarnya, Mas. Ya, pagi itu subuh itu pasti ada kegiatan subuh ya, Mas. Terus kan
pelajaran A dan lain sebagainya. Nah di situ langsung di subuhan itu ada ngaji mas sama mbaknya mas. Ngajinya itu sekitar sampai jam 6 sampai 7 lah mas. Nah habis itu kalau yang pagi ya berangkat kuliah, kalau yang enggak ya kesibukannya orangnya dari dia mas ya. Kalau yang pagi sekolah kalau misalnya pagi siang terus liburan, terus ada makan siang. Kalau yang sama sekolah itu ada program catering mas, itu makanan yang disediakan untuk gitu mas. Terus kalau sore itu ada kegiatan mas, pulang ada kegiatan sampai halal, sampai sani sama sampai kami. Dan dari yang sore itu ada ngaji madrasah yang untuk sampai segini. Terus maghrib itu ngaji mas, itu umum untuk ya umum mas. Habis itu habis sisa itu ada kegiatan madrasah yang sampai begini mas. Kalau seterusnya madrasah itu sampai ya 10:30. Habis itu ada yang habis jam madrasah selesai, ada yang belajar kita, ada yang belajar tugas, dan macam-macam mas. Ada yang nongkrong juga, macam-macam mas seperti ini. Terus yang ini mas, kan waktu masih pertama kali masuk pondok pesantren ini pasti pernah mengalami tekanan dari kakak kelas atau tingkatnya itu. Kan seperti saya juga pernah juga waktu SD ditekan kakak tingkat yang mungkin gak enak ya. Apakah masih mungkin pengalaman yang sama? Kalau di pondok itu pagi itu namanya itu gojolkan mas. Di pondok itu gojolkan itu dia hal biasa mas, biasa itu kakak itu hal biasa. Ya pertama kali ya agak di masa itu ya gimana ya rasanya enak tuh ya pada suruh lah suruh ke warung jajan dan kalau omongan ini enggak ada mas. Paling cuma kalau yang sepele mas gitu mas kayak rokoknya ya biasa mas, itu biasa. Kalau yang pemerasan itu jadi mas gojolkan itu lebih biasa, hal yang wajar untuk apalagi untuk sekolah itu biasa. Apakah itu juga sampai tekanan psikis juga apa hanya cuma seperti itu saja? Ya, gojolkan itu mana mas? Ngomongannya mas? Ada yang digojol, misalnya digojol apa gitu mas? Ada yang tidak betah, terus orang sama orang tuanya, terus sambil orang di sini orang sama kampusnya, ada yang nanti digusur, nggak dikasih, nggak digusur terus beliau, terus paling ada yang sangat sendiri ini masih ini mas, apa masalahnya mas? Mungkin Mas Andika bisa menambahkan. Oh iya mas, kalau misal kita ada perkuliahan itu di pondok ini terjadi nggak ya mas? Kalau kemudian sih enggak cuma gojolkan itu gojolkannya gojolkan kayak ini kan kalau misalnya kayak tadi kalau di situ mau kan mau kalau mau ini itu masih orang yang cuma dijadi gitu mas, kalau beli-belinya apa dibully apa gitu enggak mas. Tapi mas di pondok itu sosialnya dia mas kalau merasa tidak berat ya kalau anak-anak enggak ada sih kalau satu dua kali ya pasti itu. Untuk anak-anak pondok sini itu solid-solid nggak mas? Solid sekali mas. Kalau satu aja ini mas bisa berkali yang dapat mana bisa mas. Terus ini mas bila berapa 10 mas 10 mas. Mas, keluarganya solid banget untuk pemilihannya. terus misalnya kegiatan gitu mas, nah ada nggak sih kegiatan yang bisa memulihkan psikis
untuk para santrinya itu? Yang pertama itu ini mas, intinya mas Bayu itu penting ngaji jamaah istiqomah itu udah mantap mas, Mantap. ngaji jamaah istiqomah begitu mas. Terima kasih mas. Ada mas kayak kegiatan-kegiatan gitu yang mengharuskan bekerja sama sesama santri, misalnya kerja bakti, tahun baru jalan begitu. Banyak mas. Di sini ya mas, setiap hari minggu itu ada yang namanya orang mas, orang itu gotong royong itu selalu sebelum itu kerja bakti pembersihan pondok dan itu mas. Terus ada lagi nih pak, ada lagi pembersihan ini kalau sampai lagi macam itu suasana itu sih ikut bantu mas, ikut bantu kawan ada juga dari alumni gitu. Terus ada musyawarah mas, ada dewan musyawarah, ada musga itu musyawarah berbunga itu tuh musyawarah berbunga itu ada madrasah itu ada beberapa kelas, musyawarah berbunga dari beberapa kelas dijadikan satu untuk membahas suatu masalah mas, seperti itu mas. Seperti itu ya mas. Kemudian nih mas, ada pertanyaan, ada nggak sih mas kayak lulusan pondok ini yang menjadi orang-orang besar, orang-orang yang berpengaruh gitu mas? Banyak mas pondok ini ya lumayan luar mas dan dari muslim terus berapa mas lupa mas ini dari apa mas banyak mas dan lulusan pondok ini yang dimulai jadi yai juga ada, yang jadi DPR pun juga ada mas, yang ada mas macam-macam mas lulusan pondok ini mas. Mungkin sekian mas pertanyaan dari kelompok kami. Bila ada kesalahan ucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.